Halo sobat sedulur sebangsa dan setanah air. Kembali lagi dengan saya di channel Antena 11, di mana channel ini selalu menampilkan film-film yang berkualitas mantap dan gurih. Nah, kali ini saya akan membawakan alur cerita film Tap Mantap dari negeri Baling-Baling Bambu yang berjudul. Sebelum kita lanjut, cari posisi nyaman, gunakan kolor longgar dan seruput kopi dulu biar ngeblar. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang hendak bangun di pagi hari. Di sini sang istri yang cantik, indah, dan menawan diperankan oleh Mbak Riri Nanatsumori. Terlihat Mbak Riri sedang merias wajahnya, hendak ingin memasakkan suaminya untuk sarapan pagi. Diceritakan Mbak Riri adalah seorang istri yang rajin dan pandai memasak. Di lain cerita, kita diperlihatkan dengan seorang bapak-bapak yang habis mabuk-mabukan dan hendak bangun ingin menghidupkan sebatang rokok. Kita sebut saja namanya Pak Otong. Diceritakan Pak Otong ini adalah ayah dari suami Mbak Riri. Lalu kita diperlihatkan dengan Mbak Riri yang sedang memasak sembari mendengarkan berita tentang perselingkuhan. Dan terlihat Mbak Riri di sini menyiapkan sarapan untuk suami dan mertuanya. Di sini suami Mbak Riri kita sebut saja namanya Kang Jajang, hanya nama samaran ya sob. Terlihat Kang Jajang dan Pak Otong sedang berbincang mengenai ibunya yang hendak ingin bercerai kepada Pak Otong. Di sini Kang Jajang menuduh ayahnya menjadi penyebab perpisahan mereka, tetapi ayahnya membantah dan beralasan mereka berpisah dikarenakan ibunya yang tidak becus untuk mengurus rumah tangga. Dan di tengah perdebatan mereka, Mbak Riri pun menyela untuk mengajak makan bersama agar tidak terjadi perdebatan lagi. Ketika mereka sedang menyantap makanan, tiba-tiba HP Kang Jajang berdering. Terlihat Kang Jajang mengangkat telepon tersebut menjauh seperti ada yang disembunyikan dari mereka. Di sini Mbak Riri teringat dengan berita yang tadi ia dengarkan. Ciri-ciri pasangan selingkuh hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh suaminya saat ini. Setelah menerima telepon, lalu suaminya kembali untuk menyantap sarapan. Terlihat Mbak Riri yang bertanya kepada Kang Jajang terkait dengan siapa yang menelpon suaminya itu. Kang Jajang pun memberitahukan yang menelpon itu adalah bosnya di kantor yang hendak menyuruh Kang Jajang untuk lembur hari ini. Di sini terlihat Mbak Riri menaruh curiga terhadap Kang Jajang. Terlihat raut muka Pak Otong yang menaruh dendam dengan Kang Jajang ingin memanfaatkan momentum ini dan membuat rencana berbahaya untuk Mbak Riri. Scenes berlanjut di mana ketika Kang Jajang sedang lembur. Di sini kita diperlihatkan dengan Mbak Riri yang menghampiri rumah Pak Otong hendak membicarakan tentang suaminya yang bertingkah seperti ada yang disembunyikan. Terlihat Pak Otong yang sudah merencanakan sesuatu dari awal, dirasa pancingannya sudah masuk dan targetnya sudah terkunci. Target locked. Lalu Pak Otong pun menuangkan sebuah minuman dan melancarkan niat busuknya dengan memasukkan obat tidur agar dapat berpetualang di gua Mbak Riri. Terlihat Mbak Riri yang menceritakan suaminya terus menaruh curiga dikarenakan setiap pulang kerja selalu menerima telepon dari orang lain yang selalu disembunyikan oleh suaminya. Di sini Pak Otong memperkeruh suasana dengan mengatakan dia sudah mengenal Kang Jajang dari kecil, sehingga tahu Kang Jajang sedang menyembunyikan wanita lain dari Mbak Riri. Dasar bapak bocah tua nakal. Lalu Mbak Riri meminum minuman dari Pak Otong. Tak lama berselang, Mbak Riri pun mulai merasakan ngantuk dan tertidur di sofa. Lalu Pak Otong yang dari awal sudah memiliki niat busuk memindahkan Mbak Riri ke kamar dan terjadilah pertukaran adu keringat. Cerita berlanjut keesokan harinya. Seperti biasa Mbak Riri memasakkan suaminya sambil mendengarkan berita yang bertemakan perselingkuhan.
yang dimana di sini Mbak Riri menyimpulkan bahwa suaminya memang benar-benar selingkuh dengan wanita lain. Terlihat ketika mereka sedang makan bersama, HP Kang Jajang seperti ada yang menghubungi, dan Kang Jajang memang terlihat seperti sedang ada yang disembunyikan. Mbak Riri pun semakin menaruh kecurigaan terhadap suaminya itu. Singkat cerita, ketika Kang Jajang sudah berangkat ke kantor, terlihat Mbak Riri sedang berbincang dengan Pak Otong. Di sini Mbak Riri memberitahukan ke Pak Otong bahwa kecurigaannya itu sudah positif, suaminya sedang berselingkuh. Di sini Pak Otong pun menenangkan Mbak Riri dengan mengatakan suaminya itu yang bersalah dan akan selalu menjaga Mbak Riri seperti keluarga. Dikala Mbak Riri sedang kalut, Mbak Riri pun merasa tenang dan nyaman berada di dekat Pak Otong. Lalu pada akhirnya perbincangan itu membuahkan pertempuran adu keringat. Seusai mereka melakukan pertempuran adu keringat, tak lama berselang, Kang Jajang pun pulang dari kantornya dan memberitahukan ke Mbak Riri bahwa ibunya akan kembali ke keluarganya dan tidak jadi bercerai kepada ayahnya. Di sini pun Kang Jajang meminta maaf kepada Mbak Riri dan menceritakan bahwa yang selama ini dia lakukan dan menelpon diam-diam itu adalah ibunya, yang dimana Kang Jajang tidak mau rencananya gagal. Di sini pun terlihat Pak Otong yang sedang menguping pembicaraan mereka mulai merencanakan sesuatu. Di sini Mbak Riri sedikit menyesali perbuatannya dan sudah mulai nyaman dengan sosis uratnya Pak Otong. Di lain cerita, terlihat Pak Otong yang menghasut Mbak Riri agar jangan mempercayai omongan suaminya itu. Singkat cerita, terlihat Pak Otong dan Mbak Riri sedang berjalan-jalan di sekitaran kampung sambil berbincang. Di sini Pak Otong mengatakan bahwa istrinya akan segera kembali dan tidak dapat melakukan kegiatan mantap-mantap setiap saat bersama Mbak Riri. Tetapi Pak Otong berjanji akan selalu menjaga Mbak Riri setiap saat dan kapanpun. Lalu Mbak Riri pun yang sudah kepalang nyaman dan suka dengan Pak Otong mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melupakan kejadian yang sudah mereka lakukan dan tidak mau Pak Otong pergi meninggalkan dirinya. Di akhir cerita, terlihat Mbak Riri memeluk Pak Otong dan meminta agar guanya dijelajahi untuk terakhir kalinya. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang mengenakan ya sob. Di sini saya ingatkan sama semua ya sob, jika ada masalah dalam keluarga, sebisanya cari tahu penyebabnya dan selesaikanlah dengan bijak. Jangan langsung curhat dengan orang lain. Kadangkala orang yang kita ajak curhat belum tentu memiliki niat yang baik. So, sebelum saya akhiri dan undur diri, ada baiknya kalian subscribe, like, dan komen channel ini ya sob, agar saya bisa menyuguhkan cerita-cerita yang dapat menghibur hati kalian semua. Di akhir kata, selamat beristirahat dan see ya!